Beli roti di Cilengsi, makan siang di Cihaur Beti, kesana kemari mencari obat hati, ternyata adanya di acara Maulid Nabi. Anak menteri membeli minyak wangi, harum semerbak, menggugah hati. Kalau saja akhlak Nabi bisa kita teladani, pasti berlimpah rahmat dan ridho ilahi. Bapak tahu aja ya. Alhamdulillah. Sata acan pribados neraskeun ieu pangosan, pribados bade naros heula ka Bapak dan Ibu teu sawias-wias. Sundana ini, Pak. Boten napa-napa niki. Banyak oge gini baca Jawa. Teu sawias-wias Ibu pacampur gaul dia jeung orang Sunda, orang Jawa. Alhamdulillah. Ibu di sini kalau mau ngaji doanya apa? Tadi Al-Mukarram banyak banget doanya ya. Doa masuk toilet, doa mau belajar, doa segala macam lah gitu lah ya. Doa belajar kalau di sini apa? Allahumma paksakan katanya. Ya, doa generik aja, doa generik. Apa tuh? Doa subhanallah. Apa juga Ibu doa generik? Itu mah langganan saya, Ibu. Kalau doa habis ngaji bagaimana? Langganan dari baik gitu ya. Masya Allah. Oke lah kalau begitu. Semua amaliyah diawali dengan Bismillah. Semua amaliyah diakhiri dengan Alhamdulillah. Laras itu kesadayana laras? Oke lah kalau begitu. Sami ibunya di Cilengsi, di Bandung Bismillah sarang. Pertanyaan terakhir. Biasanya kalau terakhir mau pulang nih ya. Tadi mau ngaji mengucapkan apa? Bismillah. Habis ngaji mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ketika ngaji mengucapkan apa? Apa? Barangkali di belakang Ibu tahu doa ketika ngaji apa? Al-Mukarram bagaimana ini? Bagaimana laporan ke pusat ini? Baik. Sebelum kita mengamaliyahkan sesuatu, maka insya Allah berkah ketika kita mengucapkan Bismillah, dan sangat berkah kalau diakhiri dengan Alhamdulillah. Tapi insya Allah jauh lebih berkah ketika amaliyah itu sedang berlangsung. Rata-rata nih pengajian kira-kira berapa jam lamanya? 1 jam. Allahu Akbar, 65 menit ya. Berarti upami di tangan-tangan aqua mah 60 ml ya. 600 ml. Nah, awal Bismillah, akhir Alhamdulillah. Di tengah-tengah Bismillah sareng Alhamdulillah bacaan naon ya? Allah, 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 Allah. Tapi henteu disaurkeun kana lisan, mung didengunkeun di dalam qalbu. Allahu Akbar, hati betul ya. Nah, jadi ketika Ibu mau minum doanya Bismillah. Doa setelah minum doanya Alhamdulillah. Doa ketika minum apa itu? Nih contohannya, hapunten ajengan gitu. Bias ditotor banyak.
Sebelum minum, sunnah mengucapkan bismillah. Setelah minum mengucapkan alhamdulillah. Sunnahnya 3 kali. Tapi ketika air mulai diteguk melalui tenggorokan sampai ke lambung, ucapan apa yang diucapkan? Seger. Oh, seger kan? Nah, Bapak Ibu hadirin yang sekalian, kalau seandainya tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu af'al, satu ahwal, satu keadaan di mana Rasul tidak bisa sembarangan orang meneladaninya. Kenapa? Kalau seandainya zahiriyah, kita bisa meneladaninya. Minimal ketika Rasul membaca doa sebelum melakukan sesuatu, kita bismillahirrahmanirrahim. Setelah melakukan sesuatu, minimal kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi ketika sedang berlangsung itu amaliyah, maka jangan pernah lupa di dalam kalbu kita Allah, 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 Allah selamanya. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, subhanallah, ini hadis memang jarang disampaikan kepada masyarakat. Tapi subhanallah, bagi yang sudah membaca, mengamalkan, dan mengistiqomahkan hadis ini, subhanallah, betapa inginnya kita senantiasa berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekesananya lagi hakikatnya ingin agar kita muqarabah dan muraqabah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu hal yang tidak boleh tidak kita mengikuti puncak dari amaliyah Rasulullah. Apa itu? Ghamid ainaika walam yanam qalbi. Nama ainaini walam yanam qalbi. Ketika mata saya terpejam, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hati saya tidak pernah tidur, tidak pernah nundutan, tidak pernah terputus dari being connected to Allah. Selamanya berhubungan dengan Allah, selamanya wusul kepada Allah. Bagaimana caranya? Di dalam kalbu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa Allah, 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 Allah. Ibu, ketika pribados khidmah ka Tuan Guru Datuk Muhammad Zuki di Malaysia tahun 2016 sampai tahun 2017, saya betapa tertegunnya dengan ucapan beliau yang subhanallah. Ini beliau ketika mengucapkan hal seperti itu, beliau tertegun, bahkan sedikit menitikkan air mata. Apa katanya? Mad, katanya, saya di antara sekian banyak hadis-hadis, kira-kira ibu hadis dengan Quran banyak mana? Banyak? Ini kok jawabannya masih ragu dan bingung ini. Banyak Quran apa banyak hadis? Wah, pasti hadis gitu ya. Nah, di antara sekian banyak hadis, hanya satu yang betul-betul tertancap dalam kalbu saya, karena apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukti nyata itu terjadi pada guru saya. Kenapa? Ya hadis yang barusan. Nama ainaini walam yanam qalbi. Dua mata saya terpejam ketika Rasul sedang tidur. Karena itu ma'aradul basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan yang tidak meruntuhkan harkat, derajat, dan martabat seorang nabi. Betul? Tidur boleh tidur? Boleh? Asal jangan tidur di pengajian ya tuh ya. Itu mah enak di dirimu, gak enak di hatiku tuh. Nah, ketika suatu saat saya mondok di Tasikmalaya, saya dipanggil oleh Mama Ajengan, Pangersa Ajengan. Zuki, sini katanya. Dipanggillah Kiai Zuki ke, kami menyebutnya madrasah gitu ya. Madrasah Pangersa. Lalu oleh Pangersa diajak ngobrol, wah, tentang keagamaan. Tapi Kiai Zuki tahu bahwa pukul 9 itu waktunya Pangersa istirahat. Dan betul saja,
ketika pukul 9 tepat, ketika ngobrol-ngobrol, tiba-tiba entah apa gitu ya, bahasa Sunda halusnya untuk menyebutkan ngerek, apa itu? Ya, ngorok itu bahasa agak karyal gitu ya. Ini untuk sebutan ngerek, tapi untuk ulama yang betapa sangat dihormatinya gitu ya. Mohon maaf saya menggunakan bahasa yang kasar, agak ngerek sedikit. Ini untuk menandakan betapa beliau tertidur pulas, betul nggak? Kalau ngerek berarti pulas, apalagi saya gitu ya. Nah, ketika sudah meyakinkan Kiai Zuki bahwa gurunya sudah tertidur pulas, maka beliau akan beranjak untuk meninggalkan ruangan. Tapi di saat beliau mau meninggalkan ruangan begini nih, seret, baru juga ngangkat pantatnya. Subhanallah, tiba-tiba hening suaranya. Yang terdengar hanya suara detak jam, dan ada satu keanehan. Mungkin ini karomah yang Allah perlihatkan kepada saya katanya. Tapi bukan karimah beliau, karomah gurunya maksudnya. Nah, gurunya tiba-tiba terdengar, tadi sedang terdengar apa? Suara detak jam, dan tiba-tiba terdengar suara detak jantung gurunya. Tak, 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 tak. Dan di antara sela-sela suara detak jantung terdengar orang yang berzikir. Bagaimana zikirnya? Allah, 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 subhanallah. Dan saya tahu persis suara siapa itu, karena dari mulutnya tidak terucap. Di ruangan itu tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya beliau, Tuan Guru Zuki, dan guru agungnya. Nah, kata beliau, subhanallah, ini mungkin yang dikatakan oleh Kangjeng Nabi, nama ainaini walam yanam qalbi. Dua mata saya terpejam, tapi hati saya tidak pernah terputus untuk senantiasa mengingat Allah, being connected to Allah. Hati mah, kaki mah menapak di bumi, tapi hatinya melesat sedang mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Bagi kita kaum muslimin mah, ketika mi'raj itu bukan hanya cerita saja, tapi ketika kita melaksanakan Allahu Akbar, kaki menempel di musola Faizin Narogong, tapi hati mah sedang melesat mi'raj ke hadapan Allah. Siapa itu yang bisa mi'raj seperti itu? Kolbunya mi'raj senantiasa, itu hanya bisa dilakukan oleh para nabi, para rasul, dan sebagian para wali. Sebagian apa katanya Pak? Sebagian para, kira-kira Bapak dan Ibu sudah jadi wali belum? Hah? Sudah tuh ya, sudah. Kenapa? Wali murid. Wali murid, betul ya. Putra dan putri Ibu suka berdoa nggak? Coba adek gimana doanya? Doa kepada orang tua gimana doanya? Robbi wali hub. Nah, itu wali walidayah. Minimal kita walinya walidayah, betul ya? Nah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, bukan tidak mungkin, bukan sesuatu hal yang mustahil kalau seandainya seseorang bisa berada di dalam makom bahwa orang tersebut bisa being connected to Allah, selamanya berhubungan dengan Allah, selamanya mengingat Allah walaupun dalam keadaan tidur. Ya, di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, alladzina yadhkurunallaha, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan tidur. Dalam keadaan tidur bagaimana caranya? Ada dua. Pertama, ketika seseorang sudah terasa ngantuk, maka dia berzikir dulu kepada Allah,
yang diawali dengan ngambil wudhu yang sempurna, kemudian sholat sunnah, kemudian melaksanakan zikir. Zikirnya berzikir apa aja? Subhanallah, bisa alhamdulillah, bisa Allahu Akbar, betul? Subhanallah itu zikir apa? Zikir agung, betul? Alhamdulillah zikir, ini gimana ini? Coba, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Begini caranya. Subhanallah, ibu dan bapak cukup dengan menjawab zikir agung, gitu ya. Satu, siap? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah lebih agung. Bisa dipahami? Sekali lagi ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, di dalam Al-Quran, di dalam hadis Qudsi maupun di dalam hadis Nabawi akan kita temui banyak pernyataan-pernyataan tentang betapa cintanya Allah terhadap Rasulullah. Nah, ini sesuatu hal yang luar biasa ya. Kalau Rasul cinta kepada Allah, mungkin itu hal yang biasa, betul ya? Kita cinta kepada Rasul biasa apa luar biasa? Biasa. Kenapa? Semua umat Nabi itu pasti mencintai Rasulnya, betul? Tapi kalau Rasulullah cinta terhadap seseorang, entah karena mengikuti sunnahnya, entah karena akhlaknya layinan, baik dan juga lembut, entah karena keilmuannya, entah karena akhlak dan lain sebagainya, sehingga Nabi mencintai orang tersebut. Itu biasa apa luar biasa? Luar biasa. Nah, lebih luar biasanya lagi adalah Allah sang Khalik mencintai Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk. Allahu Akbar. Kok bisa Nabi dicintai oleh Allah dengan sedemikian rupa? Di dalam salah satu hadis Qudsi, Allah menyatakan, laulaka lama. Lanjutkan istilah titik-titik di bawah ini. laulaka lama khalaqatul aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, niscaya tidaklah aku ciptakan alam semesta ini. Subhanallah. Allah menyatakan seperti itu bukan berarti Allah ketergantungan kepada Nabi Muhammad, tidak. Tapi ini mah sighat mubalaghah, betapa menyatakan saking cintanya Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam hadis Qudsi yang lain dalam bentuk nazam ada dikatakan, antalladzi laula lama khalaqal mulku munta aya anjeun makhluk moal dijieun makhluk munta aya anjeun. Subhanallah, betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam, kalau diibaratkan ada dalam hatinya Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf. Ini untuk menyatakan kok bisa gitu ya, Rasulullah banget pisan dipikat cinta ku Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untuk menyatakan betapa sangat cintanya Allah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nabi menyatakan awwalu ma khalaqallahu nuri, bahwa yang pertama kali Allah ciptakan adalah nurku, kata Allah. Wa awwalu ma khalaqallahu ruhi, yang pertama kali Allah ciptakan adalah ruh Nabi Muhammad SAW.
Wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam sebagai perantaran untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Wa awwalu ma khalaqallahu al-aqal. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah akal. Subhanallah. Kumaha eta maksudna? Di syarahku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa wal muradu minha, adapun yang dimaksud dengan kesemuanya itu, yaitu yang pertama kali Allah menciptakan adalah ruh cahaya Nabi Muhammad. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah ruh Nabi Muhammad. Yang pertama Allah ciptakan adalah qalam Nabi Muhammad. Yang pertama Allah ciptakan adalah akal Nabi Muhammad. Wal muradu minha syai'un wahidun. Yang disebutkan semuanya itu adalah satu maksudnya, yakni haqiqatu Muhammadi. Hakikat Nabi, hakikat Muhammadiyah itu ada di dalam Sirrul Asrarnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kebetulan itu sedang dibahas di majlis di Masjid Jami Taman Cileungsi, Ibu hadirin jemaah sekalian. Kebetulan barusan ini memang setiap malam Jumat malam Sabtu, Jumat malam Sabtu, di situ ada pengajian tentang Sirrul Asrar. Yang mohon maaf kebetulan yang membawakannya adalah saya sendiri gitu ya. Ini mau belajar Pak, jangan mohon maaf Pak, jangan. Nah, hadirin jemaah sekalian, bahwa di dalam hadis qudsi tersebut ditambah dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ini adalah satu bukti bahwa betapa Rasulullah SAW sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, betapa Allah Subhanahu wa taala luluh hatinya, ibarat kata ya, luluh hatinya ketika terdengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Di dalam hadis dinyatakan lamma qatarafa adamul khati'ah, ketika Nabi Adam alaihissalam terpeleset pada satu kesalahan, faqala, kemudian berserulah Nabi Adam alaihissalam. Kenapa ini bisa berseru dengan seperti apa yang diserukan di dalam hadis? Ternyata menurut satu riwayat yang mu'tabar, bahwa Nabi Adam alaihissalam melakukan satu kesalahan yang sangat fatal bagi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa, Bu? Kesalahan Nabi Adam apa? Memakan buah khuldi, yang itu ya memang sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di sini hikmahnya. Apa itu hikmahnya? Ternyata Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan oleh Allah ke muka bumi dan dipisahkan dengan Siti Hawa, subhanallah, betapa rindunya Nabi Adam ke Siti Hawa, demikian pula Siti Hawa rindu kepada Nabi Adam alaihissalam. Keduanya melakukan pertobatan massal, yakni sepanjang hidupnya selalu berdoa, meminta Allah untuk mengampuni dosa-dosanya. Apa itu? Dosanya padahal cuma satu kali, tapi taubatnya, Ibu tahu nggak berapa lama Nabi Adam alaihissalam bertobat? Berapa? 2 bulan. 20 bulan. Terlalu enteng. Berapa? 200 tahun. Subhanallah. Selama 200 tahun itu Nabi Adam alaihissalam istiqomah senantiasa membaca taubat. Gimana taubatnya? Ibu-ibu pengajian biasanya suka hafal nih. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Tisuk jegur kasore jeger keputing jegir, hanya itu aja yang dibaca. Tapi Nabi Adam putus asa nggak? Nggak. Selama berapa lama itu dibaca? 200 tahun. Ibu jangankan 200 tahun, 1 tahun 2 tahun doanya belum diijabah, kira-kira makin kenceng apa sudah begitu hilang aja?
Nabi Adam alaihissalam tidak pernah putus asa, senantiasa bertobat. Nah, sekian lama bertobat tapi belum juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah Nabi Adam teringat satu perkara ketika diceritakan dalam hadis. Faqala ya Rabbu bihaqqi Muhammadin Allah ghafartali, ya Allah, sekiranya dosa-dosaku tidak bisa Engkau ampuni ya Allah, maka dengan haknya Nabi Muhammad, dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW, Allah ghafartali, semoga Engkau berkenan untuk menerima tobatku ya Allah. Kemudian bertanyalah Allah terhadap Nabi Adam. Faqala ya Adam, hey Nabi Adam alaihissalam, lima arafna Muhammadan walam ahlukhu, bagaimana kamu bisa mengetahui Nabi Muhammad padahal itu belum aku ciptakan? Kemudian faqala, menjawablah Nabi Adam alaihissalam, ya Rabbu innaka lamma khalaqtani rafa'tu rafi wa ra'aitu alal qawaimil arsy maktuban. Ya Allah, ketika Engkau menciptakan aku sedemikian rupa, betapa indahnya diriku atas ciptaanmu, kemudian aku mendongakkan kepala dan di sana aku lihat di tiang-tiang arsy tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Ibu, dari hadis ini nanti akan keluar dua hukum. Pertama, tentang tawasul, dilihat dari sejarahnya. Kemudian juga di dalam Al-Quran, yakni surah Al-Baqarah ayat 37 muncul lagi. Berapa? Karena fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menerima talqin dari Allah Subhanahu wa taala. Laqana yulaqinu talqina, menerima talqin, menerima pembelajaran, menerima penanaman bibit kalbunya dengan kalimatin, beberapa kalimat. Beberapa kalimat tersebut, penafsiran para ulama ahli mufassirin, bahwa di situ terdapat dua hal yang membuat Allah ridho dan Allah serta-merta mengampuni dosanya seseorang. Pertama, kalimatin di sini bermakna apa? Tawasul. Tadi Nabi Adam alaihissalam bertawasul kepada Nabi Muhammad untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika di akhir-akhir hadis tersebut bahwa innahu wa id sa'altani faqad ghafartu laka. Subhanallah. Wahai Adam, seandainya engkau memintaku dengan mengikutkan haknya Nabi Muhammad SAW, faqad ghafartu laka, sungguh aku telah mengampunimu wahai Adam. Subhanallah. Di sini maka lahirlah suatu hukum bahwa dengan bertawasul itu terjadi, tercapailah apa yang kita maksud. Betul? Ibu hadirin jamaah sekalian, tawasul bagi kita sunnah, haram, apa wajib? Yang jawab 2,5 orang. Sunnah, haram, apa wajib? Wajib. Wajib. Kenapa? Ya, wajib. Kenapa? Karena dengan tawasul seperti hadis yang barusan saya sampaikan, lalu terbukalah, berkenanlah Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Subhanallah, 200 tahun atau ya 200 tahun belum juga diijabah doanya, ketika menyebutkan Nabi Muhammad SAW serta merta diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang pertama, yang kedua, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 37 bahwa Allah menyatakan fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Subhanallah, banyak ajengan di sini.
Ketika Nabi Adam alaihissalam menerima talqin dari Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa kalimat, maksudnya bukan satu kalimat, tapi dua kalimat. Pertama tawasul, yang kedua la ilaha illallah. Selanjutnya bagaimana? Fataba alaih, serta merta Allah pun menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Ibu bapak hadirin jamaah sekalian, kalau kita melihat sejarah pertaubatan, subhanallah, betapa kita sujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dijadikan umatnya Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam tafsir surah Yasin, ketika Nabi Musa alaihissalam membaca lembaran-lembaran Taurat, di situ dikabarkan bahwa di akhir zaman nanti Allah menurunkan Nabi yang sangat agung, bahkan keagungannya meliputi seluruh alam. Subhanallah, bergetarlah Nabi Musa alaihissalam, lalu unjukkan kepada Allah, ya Allah, izinkan aku bisa untuk menjadi umatnya Nabi tersebut. Kata Allah, nggak bisa atau Musa, engkau kan sudah dijadikan sebagai nabinya Bani Israel, tapi tidak bisa aku jadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebab sudah aku muliakan engkau menjadi seorang nabi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, kalau seandainya aku tidak bisa menjadi umat nabi tersebut, bagaimana kalau saya menjadi pemimpin dari nabi tersebut? Kata Allah, subhanallah, tidak bisa pula atau wahai Musa, engkau itu menjadi nabi bagi Bani Israel, sedangkan nabi ini nabi rahmatan lil alamin yang tidak terbatas dengan zaman, waktu dan zaman. Subhanallah, artinya bahwa kemuliaan nabi tersebut meliputi seluruh alam, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Itu kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam tetap kekeh ingin mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kalau seandainya aku tidak bisa menjadi nabi dari nabi tersebut, tidak bisa menjadi umat dari nabi tersebut, maka pertemukanlah aku ya Allah dengan nabi tersebut. Nah, barulah ini dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama? Waktu lama Nabi Musa alaihissalam ternyata memakan waktu 2314 tahun. Kenapa? Jarak antara Nabi Musa kepada Nabi Isa itu 1000 sekian tahun, dan jarak Nabi Isa kepada Nabi Muhammad SAW adalah 500 tahun. Dijumlahkan jadi 2314 tahun. Subhanallah. Bagaimana diterima doanya Nabi Musa alaihissalam? Subhanallah, ketika terjadi peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 1 2 3 4 5 6, di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, kemudian naik ke Rafrafil Aftar, naik ke Baitul Ma'mur sampai ke Sidratul Muntaha. Barulah di situ Nabi Muhammad SAW ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit yang ke-6. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, betapa aku rindu. Sekian 2000 tahun aku memendam rindu kepadamu, baru saat inilah aku bisa bertemu denganmu. Lalu apa yang engkau peroleh dari Nabi sebagai penghormatan kepada engkau, wahai Muhammad? Kata Nabi Muhammad, alhamdulillah aku diberikan syariat untuk umatku sholat sebanyak berapa rakaat? 50 waktu. Berapa katanya Pak? 50 waktu. Aduh Muhammad, jangankan umatmu 50 waktu, umatku saja yang besar-besar, usianya panjang-panjang, tegap-tegap, tapi untuk urusan ibadah padahal cuma dimintai sepekan 1 kali, yaitu hari Sabat, banyak yang letoy Muhammad. Silahkan minta aja keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bolak-balik sampai 9 kali, akhirnya dikasih waktu sampai 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib,
Isya. Subhanallah, di saat itulah Rasul menyatakan as-salatu mi'rajul mukminin. Kalau seandainya aku, kata Nabi, bisa melaksanakan Isra wal Mi'raj birruh wal badan, Rasul itu bisa melaksanakan Isra wal Mi'raj karena izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan ruh dan badan, sedangkan umatku as-salatu mi'rajul mukminin. Tadi kata Pangrasa Ajengan, alhamdulillah sholat mah banyak, sholat subuh mah katanya ada 50 sab ada. Sama karpet-karpet mah ada ya. Nah, Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, ternyata kalau kita melihat dari situ, subhanallah, betapa sujud syukur kita kehadirat Allah dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Satu saja ya, dari permasalahan taubat saja. Taubat untuk Nabi Adam alaihissalam sebagai Abul Bashar, manusia yang pertama kali Allah ciptakan secara basyariah, secara fisik, yakni Nabi Adam alaihissalam. Tadi taubatnya berapa lama? 200 tahun. Itu teh waktu yang lama apa lama? Lama ya, saking lamanya, lama banget gitu ya. Nah, kenapa Nabi Adam alaihissalam belum diterima tobatnya sampai 200 tahun? Ternyata belum ada kalimat tawasul dan juga belum ada kalimat la ilaha illallah. Lalu lihat sejarah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus alaihissalam dimakan ikan nun, kalau orang nyebutnya ikan paus gitu ya, ikan nun apa ikan naon lah, asal ulah ikan mujair lah gitu, letik teh gitu. Ketika Nabi Yunus alaihissalam dimakan ikan nun, maka subhanallah senantiasa beristighfar kepada Allah. Cuma istighfarnya agak istimewa ini. Kenapa istimewanya? Rabbana, apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tadi minaz zalimin sama dengan Nabi Adam, tapi di sini ada istimewanya apa? Kalimah la ilaha illa antanya, tidak ada Tuhan melainkan engkau ya Allah. Subhanallah, karena ada kalimat itu tidak sampai 200 tahun, tapi cukup dengan 40 hari, ada yang mengatakan 4 bulan, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selamat. Subhanallah. Diringkas tuh ya, dari 200 tahun menjadi 4 bulan atau 40 hari. Mending apa itu? Mending itu ya. Tapi coba bandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa lama Allah memproses pertobatan seseorang? Jangankan dengan Nabi Muhammad, umatnya saja, umatnya. Maka subhanallah, Ibu terus terang, di dalam sekian banyak hadis, yang paling saya senangi adalah hadis ini. Kenapa? Subhanallah, ini rasanya gue banget. Kenapa? Karena ini adalah istighfar yang efektif. Bagaimana? Hadis Nabi Muhammad SAW yang ditulis di dalam Qatrul Ghais. Mohon maaf. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wa maddaha bi ta'zim, dan memanjangkan laknya karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perhatikan di sini nih. Luar biasanya, ngeri kita dengarnya. Apa? Huddimat lahu arba'ati alafi dzambim minal kabair. Maka digugurkan dari dosa orang tersebut sebanyak arba'ata alafin. Berapa, Bu? Berapa? 4. Masa 4 biji? Arba'ata alafi dzambim minal kabair. 4.000 dosa yang termasuk dosa-dosa besar. Ibarat kata dosa kecil mah udah lewat aja, lewat.
Jangankan dosa kecil, dosa besar aja dengan kalimat la ilaha illallah, dengan keagungan la ilaha illallah, dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huddimat lahu arba'ata alafi dzambin minal kabair, maka digugurkan dari orang tersebut sebanyak 4.000 dosa. Jadi Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian, kalau mengucapkan la ilaha illallah, berapa ribu dosa? 4.000 dosa digugurkan. Ngucapin lagi la ilaha illallah, 8.000 dosa digugurkan. Ngucapin lagi la ilaha illallah, 12.000 dosa digugurkan. Berarti kalau sehari semalam mengucapkan kalimat tersebut dengan ikhlas dan istiqomah, berapa ribu dosa yang digugurkan dalam diri kita. Subhanallah. Geuning cenah loba-loba teh. Taroskeun ka Kanjeng Nabi atuh itu. Nah, di antara hadis-hadis Kanjeng Nabi yang membuat saya kesengsem dengan hadis ini adalah digugurkannya dosa-dosa saya. Tapi kalau ibu mah jangan terlalu banyak mengucapkan dosa, mengucapkan la ilaha illallahnya. Kenapa? Takut jadi wali, mudah-mudahan jadi wali gitu teh. Kalau saya mah cocok banget ini teh. Kenapa? Betapa banyak dosa-dosa saya. Kalau ibu dan bapak bisa melihat dosa-dosanya, mungkin seuduk-uduk lautan, daratan, selangit dan bumi penuh dengan dosa-dosa saya gitu ya. Tapi alhamdulillah saya menemukan hadis ini, maka dikotrek setiap hari, dikotrek setiap subuh, dikotrek setiap duhur, asar, maghrib, isya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan seterusnya, dengan harapan mendapatkan ampunan Gusti. Tapi ada ibu, hal yang paling mudah untuk mendapatkan cinta dan ampunan Allah tanpa melakukan apa-apa. Pengen tahu ayatnya? Tadi dibacakan, Kul in kuntum tuhibbunallah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika seandainya mereka merasa cinta kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 31, fattabi'uni. Cukup katakan saja wahai Muhammad kepada umatmu, katakan dengan lantang kepada mereka, ikuti saja aku, ikuti saja sunnah-sunnahku, ikuti saja keteladanan akhlak-akhlakku, pasti yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha menerima taubat dan juga penuh kasih sayangnya. Subhanallah, ibu hadirin jamaah sekalian, kalau kita mau ikut Nabi, ibadahnya ibadah apa tuh unggulan dan andalan kita? Kalau melihat sholatnya Nabi, jangankan sholatnya Nabi, sholat sunnahnya aja nih. Sholat sunnahnya aja, pernah suatu saat sahabat Ibnu Abbas ingin mengetahui qiyamul lailnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sedang sholat, ngikutlah sahabat Ibnu Abbas. Dikirain setelah Fatihah membaca kulhu, kayak langganan saya itu mah ya. Ternyata Rasulullah membaca Al-Baqarah yang 286. Setelah selesai surat Al-Baqarah 286, kirain teh mau Allahu Akbar, ternyata lanjut surah Ali Imran yang 200 ayat. Kemudian setelah selesai surah Ali Imran, kirain teh mau ruku, ternyata lanjut surah An-Nisa yang 176. Kirain setelah surah An-Nisa mau Allahu Akbar, ruku, ternyata lanjut dengan surah Al-Maidah sebanyak 120 ayat, jumlah sama dengan 870 ayat. Nah, besoknya bagaimana? Itu tuh baru satu rakaat. Besoknya Sayyidina Ibnu Abbas, padahal beliau ahli ibadah, ahli ilmu, pada mufassir Hebrew sahabah di zaman sahabat, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
untuk mengikutinya, ternyata beliau tidak sanggup lagi. Kenapa? Karena saking hebatnya sholat malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau pantas ibadahnya Rasul sampai bengkak kakinya. Kita bisa ngikutinya beliau. Subhanallah ya. Bagaimana kalau dengan sodakohnya Rasul? Sodakohnya Rasul, subhanallah. Rasul itu bukan pemuda kaleng-kaleng, Ibu. Rasul itu ketika beliau menikahi Siti Khadijah dengan mahar 40 unta ditambah 12 uqoyah emas. 40 unta itu kalau harga yang paling murah itu 50 juta per ekornya. 50 kali 40, 50 juta kali 50 sama dengan 2 miliar. Belum ditambah uqoyah emas. 12 uqoyah emas, bisa-bisa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk saat itu 3 miliar. Untuk pemuda zaman sekarang maupun pemuda zaman dulu, harga 3 miliar untuk maharnya saja itu pemuda kaleng-kaleng apa pemuda yang kaya luar biasa? Kaya luar biasa. Ditambah dengan kekayaan Siti Khadijah yang 2/3 kekayaan kota Mekah pernah menjadi kekayaan Siti Khadijah. Menikahlah, ternyata bukan untuk digolangkan lagi untuk bisnis. Kenapa? Nabi menggunakannya untuk dakwah li'ila'i kalimatillah li'izzatil Islam wal muslimin, untuk menegakkan kalimat Allah. Itu ternyata habis semuanya tanpa sisa. Ibu bapak orang Narawang bisa nggak mengikuti sodakohnya Rasulullah kayak gitu? Oh, alhamdulillah. Masya Allah, ibu hadirinnya mas kalian, ternyata yang disarankan Rasul kepada umatnya apa? Bukan ibadah yang luar biasa, bukan jihad yang bertahun-tahun, bukan sodako yang sampai habis hartanya, tapi yang ringan-ringan saja. Kenapa? Ketika Sayyidina Bilal memohon doa nasihat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ausini, nasihatilah saya ya Allah, ya Rasulullah, sehingga aku bisa mengamalkannya dengan istiqomah. Apa jawaban Nabi? Alaika bimudawamatil wudu. Wajib atas engkau wahai Bilal untuk melaksanakan dawam wudu. Bukan tidak boleh batal, tapi batal wudu lagi, batal lagi, wudu lagi. Ibarat orang belajar zikir, bah, saya mah tidak bisa zikir, bah, suruh lupa lagi. Apa jawaban Pangresa? Kalau lupa gampang atuh, ingatkan lagi. Saya mah suka putus, bah, gampang. Kalau putus, sambungkan lagi. Sekali lagi. Kalau lupa, ingatkan lagi. Kalau putus, sambungkan lagi. Itu ada nggak keterputusan hubungan antara guru dan murid? Tidak ada. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saya punya guru yang hampir bukan mendekati, hampir mendekati akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tuh salah satunya? Ketika suatu saat pangresa guru saya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika pangresa guru saya dicaci maki orang, dihina orang, dikatakan begini begitu. Bagaimana balasan beliau? Kata beliau, kudunya kajalma nu mika ngewa kamane, cintailah orang yang membenci kepadamu. Bagaimana ketika Rasulullah mau ditimpuki batu sampai berdarah-darah, yang marah siapa? Rasulnya apa Malak Jibril? Malak Jibril, ya Rasul, udah serahkan saja kepada saya, akan saya timpakan gunung Uhud kepada mereka biar semua mati semuanya. Apa kata Rasulullah bagaimana? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah mereka, karena mereka berbuat seperti itu, mereka tidak tahu bahwa aku akan mengajak mereka kepada kesenangan fid dini wa dunia wal akhirah. Subhanallah, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati dalam memilih guru. Kalau gurunya kira-kira, kalau gurunya suka ngambek, muridnya ngambek tidak? Kalau gurunya suka membid'ah-bid'ahkan, muridnya suka membidah-bidahkan tidak? Alhamdulillah saya mah enggak ya.
Yang salah satu wasiatnya adalah tong nyalahkeun pangajaran batur. Kenapa? Batur oge gaduh dalil-dalil nak masing-masing leres. Alhamdulillah. Kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa sujud syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu hal yang diperintahkan oleh Nabi hanya ingin agar umatnya ringan-ringan saja. Yang berat-berat sudah Rasulullah laksanakan, tapi kepada umatnya jangankan untuk yang berat. Nabi menyatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin ma'akuli salatin. Kalau saja tidak memberatkan kepada umatku, niscaya akan aku wajibkan mereka untuk melaksanakan siwak dalam artian gosok gigi setiap kali mau melaksanakan sholat. Tapi itu tidak pernah terucap oleh Rasul karena saking sayangnya kepada umatnya. Subhanallah. Jadi pilih ibu bagaimana amalan-amalan sunnah yang sekiranya mampu secara istiqomah dan ikhlas kita laksanakan. Terakhir, subhanallah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari awal sampai akhir sudah nyata semata-mata misi hidupnya adalah untuk membawa umatnya untuk sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Tapi ketika Rasulullah idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun, ketika ajal sudah datang tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Namun ada satu sejarah yang sangat luar biasa, ini menjadi ketukan bagi hati kita. Rasulullah ketika akhir hayatnya yang diucapkan dari lisan beliau apa? Subhanallah, ummati, ummati, umat saya, umat saya. Wajar kalau seandainya Siti Fatimah yang Rasul ucapkan. Wajar kalau seandainya para sahabat yang Rasul pertanyakan. Tapi sahabat dan keluarganya tidak ada di dalam daftar ucapan Rasul. Yang ada adalah ummati, ummati. Subhanallah, umat yang ada di dalam hatinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ketika dibangkitkan dari alam kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani dengan malak Jibril. Lalu bertanyalah Rasul kepada malak Jibril, aina ummati? Jibril, aina ummati? Di mana umat saya, Jibril? Subhanallah, ternyata sahabatnya terkalahkan, keluarganya yang begitu mencintai beliau terkalahkan dengan umatnya. Padahal subhanallah, berapa ribu jarak yang ditempuh yang membedakan antara kelahiran kita dengan Rasulullah SAW. Tapi ternyata Rasulullah memendam cinta, memendam rindu kepada umat di akhir zaman. Sampai ketika di akhirat Rasulullah SAW melewati sirat yang kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar, karena memang orang yang paling soleh, orang alim, orang yang luar biasa akhlaknya. Kalbarkil khatib, seperti orang yang menyambar, kilat yang menyambar. Ada lagi umatnya katoir, seperti burung yang terbang. Ada lagi kalfarosi, seperti halnya kuda yang berlari. Ada yamsi, orang yang berjalan. Ada juga yang terseok-seok, bahkan ada yang terpleset masuk ke dalam neraka. Rasulullah tinggal selangkah lagi masuk ke dalam surga. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul? Bukan itu yang menjadi kesenangan saya. Buat apa surga bagi saya? Yang saya inginkan adalah umatku semuanya selamat dari siksa api neraka. Subhanallah, apa yang Rasulullah lakukan? Rasul menengadahkan tangannya, memohon munajat kepada Allah, salim ummati ya Rabb, salim ummati, selamatkan umat saya ya Rabb. Subhanallah, betapa Rasulullah SAW lebih mengutamakan keselamatan umatnya ketimbang dirinya. Yang terakhir, ketika umatnya sebagian sudah masuk ke dalam surga, menikmati keindahan dan juga keberkahan Allah Subhanahu wa taala dalam surga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sibuk kesana kemari, berpatroli ke tiap-tiap neraka, barangkali ada umatnya yang terpleset masuk ke dalam neraka. Disitulah kecintaan kita berfungsi,
yakni kecintaan kepada Rasulullah SAW. Rasul mengetahui siapa yang mencintai dirinya, karena mamin muslimin, tidaklah setiap muslim yusallimu alayya, menguluk salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah mengembalikan ruhku, hatta yusallimu alaih, sampai aku bisa beruluk salam, menjawab salam kepada umatku yang beruluk salam kepadaku. Subhanallah. Ibu hadirin jamaah sekalian, kalau kita cinta kepada Kangjeng Nabi, kalau kita ingin berhidup dengan berhubungan dan berdampingan dengan Kangjeng Nabi Muhammad SAW, satu yang tidak boleh kita lupa, yaitu teladani akhlak Rasul. Hidupkan sunnah-sunnah di dalam kehidupan sehari-hari, minimal banyak-banyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ketika sholawat ini dipertanyakan dan ditanyakan kepada sahibus sholawat, yang ahli membaca sholawat, pangersa, sholawat mana yang paling baik wahai pangersa? Beliau bukan menjawab sholawat fatih, bukan menjawab sholawat munjiah, bukan sholawat Bani Hashim, tidak, tapi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala nabil hashimi dan seterusnya. Ini yang membedakan antara pimpinan dengan bos. Kalau bos mah hanya nyuruh-nyuruh saja, tuh cuci piring, tuh cuci, tuh. Tapi kalau pemimpin mah yaitu yang memimpin untuk bareng-bareng sama-sama melaksanakan kebaikan. Subhanallah. Berapa kali Mbah dibacanya? Beliau tidak membaca 3 kali, tidak membaca 5 kali, tidak membaca 10 kali, tapi Allahumma dengan 3 kali pembacaan lantunan sholawat. Artinya apa? Pemimpin selalu mengajak kepada bawahannya untuk sama-sama melaksanakan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Ketika di akhirat nanti kita muludan, di akhirat nanti kita manakiban, di akhirat nanti kita dipertanyakan, Mang Kodar, kenapa waktu di alam dunia di Narogong mengadakan muludan? Sebelum saya menjawab, datang siapa? Imam Syafi'i. Wahai Rasul, wahai ya Allah, itu semata-mata mengikuti akan madhabku ya Allah. Ketika kita dipertanyakan tentang kenapa kamu meyakini bahwa wujud qidam wa mukhalafatul hawadis itu adalah sebagian dari akidah, sebelum kita menjawab, maka datanglah Syekh Imam Hasan Al-Asy'ari menjawab pertanyaan itu, bahwa ya Allah itu karena mengikuti kerangka tauhidku ya Allah. Dan ketika kita berzikir dengan suara yang sudah ditetapkan dengan gerakannya, sebelum saya atau orang yang menjawab akan permasalahan tersebut, alhamdulillah insya Allah datang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan mengatakan ya Allah itu semuanya mengikuti akan thariqah ya Allah, maka perkenankan saya akan menjawabnya. Subhanallah, almar'u ma'a man ahabba, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Siapa lagi kalau bukan guru ruhaniyah kita? Maka guru itulah yang akan menyelamatkan fid dini wa dunya wal akhirah. Maka segera dapatkan, dan kalau sudah mendapatkan maka genggam selamanya, jangan pernah ditepaskan insya Allah. Alhamdulillah ibu hadirin jamaah sekalian, rasanya pengen sekali saya sampai subuh, sampai duhur, sampai asar berlipat-lipat, tapi karena waktu yang memisahkan, cukup sampai di sini saja. Dengan Neil Armstrong naik ke bulan. Oh, nggak ada yang bilang cakep nih. Neil Armstrong naik ke bulan.
Nasi Padang terasa gurih. Rasanya cukup sekian dan dari tadi ibu tahu aja ya jawabannya ya. Berarti apa yang saya mau juga tahu aja semuanya ya. Demikian yang saya mau apa? Ya, saya mau mengatakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.